pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam waktu yang sangat singkat, insyaallah kita akan melihat satu tema yang mana tema ini adalah tema yang cukup sangat penting untuk kita ketahui, karena kalau keliru dalam memahaminya bisa jadi kita ini berpihak kepada satu kelompok dan membenci kepada satu kelompok. Karena dalam masalah ini mungkin akhirnya nanti judul yang akan kita bahas itu adalah wafatnya Sayyidina Husain, radhiyallahu an, syahidnya Sayyidina Husain di Karbala. Tadinya ingin menyampaikan langsung tentang peristiwa Karbala, tapi alangkah baiknya kita mulai saja dari lebih jauh sebelum peristiwa Karbala, agar kita lebih faham, lebih tahu dari mulai perang Jamal itu apa, lalu perang Siffin itu seperti apa, agar kita lebih mendetail, paling tidak secara gambaran garis besarnya bisa memahaminya. Antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, pada waktu itu Siti Aisyah bersama Zubair ibn Awam dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum jami'an itu berkelompok dan menghadapi Sayyidina Ali. Apa sebenarnya terjadi ini? Setelah itu dalam Siffin terjadi yang namanya Sayyidina Ali berbeda pendapat, bersilang faham bersama siapa? Muawiyah, sampai terjadi peperangan. Apa sebenarnya terjadi ini? Namun sebagai muqaddimah yang saya sampaikan, kalaulah ada sedikit perbedaan ataupun yang namanya sampai terjadi hal seperti itu, mungkin kalau dibilang sampai memukul adik kakak, berantem nggak kira-kira? Siapa di sini yang pernah nampar adiknya? Siapa yang di sini pernah nampar kakaknya? Siapa di sini yang pernah berbicara keras kepada kakaknya, dan siapa di sini yang pernah berbicara keras ke adiknya? Siapa di sini yang pernah nunjuk-nunjuk sama kakaknya, atau siapa di sini yang pernah nunjuk-nunjuk sama adiknya? Saya tanya, kira-kira adik kakak ini kalau ada perbedaan pendapat wajar apa enggak kira-kira? Padahal itu adik kakak, sama-sama Islam lagi, berantem. Kayaknya, sepertinya hal ini kalau terlalu besar kita memikirkannya, adik kakak dalam satu rumah yang saling mencintai, saling menyayangi saja ada perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat ini kalau seandainya ada orang ketiga bisa jadi apa? Perang. Bisa jadi nggak saling kenal, bisa jadi putus silaturahim. Demikian. Bahkan jangankan adik kakak yang saling mencintai, suami istri pun yang sudah diikat dengan mitsaqan ghalidha, suami istri yang sangat erat saling mencintai, bahkan berjanji untuk sehidup semati dengan akad nikahnya segala macamnya. Punten. Adakah suami istri yang pisah karena bermusuhan? Saking akhirnya istrinya dibukakan aibnya oleh suaminya, suaminya dibukakan aibnya oleh istrinya. Ayo, padahal tadinya apakah begitu jumpa mengatakan, "Neng, aku benci kamu, kita nikah yuk." Begitu dulu. Kenapa sampai jenjang pernikahan? Apa yang menyebabkan dia masuk ke jenjang pernikahan itu apa? Cinta, sayang. Nggak ada yang mengatakan, "Aku benar-benar nggak cocok sama kamu itu nyebelin buat saya, kita nikah saja." Nggak ada. Nggak ada itu. Justru kalau misalnya cocok itu akan jadi nikah. Nah, yang nikah saja bisa jadi apa? Cerai. Bisa jadi naudzubillah sampai buka aib istrinya misalnya, atau buka aib suaminya, naudzubillah. Ini dia. Nah, hal ini kenapa saya sampaikan muqaddimah ini? Orang sahabat saja, saudara saja, suami istri saja sangat memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Sangat memungkinkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini wajar, tapi ketika tidak wajar kalau seandainya ada orang ketiga di dalamnya. Kalau sampai masuk orang ketiga di dalamnya, kalau tidak sampai diselesaikan orang ketiga ini, apa yang terjadi? Ribut, perang, rame, bisa cerai suami istri karena orang ketiga. Persahabatan bisa pisah karena ada orang ketiga. Apapun yang ada. Apalagi kalau orang ketiganya ini cerdas, pintar, tahu siasatnya, la haula wala quwata illa billah. Dan apalagi orang ketiganya tidak satu orang, satu kelompok, tebabaran.
Dan apalagi kalau orang ketiganya ini adalah punten-punten ribuan orang, wah tambah repot. Nah inilah sebagai mukaddimahnya saya sampaikan. Iya, ini sebagai mukaddimahnya dipegang dulu. Oh, sifatnya begini kalau ada orang bersengketa, bahaya kalau orang ketiga. Persengketaan itu bisa saja terjadi antara teman dan teman, sahabat dengan sahabat, bahkan suami istri bisa jadi, bahwa bahkan adik kakak. Tapi ketika ada orang ketiga lebih parah dan lebih bahaya. Apalagi kalau orang ketiganya lebih cerdas, pinter, ahli, wah itu lebih bahaya lagi. Simpan dulu ini. Ya, ini sebagai mukaddimah. Kita mulainya dari singkat. Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah. Sejak kecil Rasulullah SAW berada dalam cinta orang-orang yang sangat mencintainya. Ibunya sangat mencintai Rasulullah, Masya Allah. Lalu begitu lahir tidak lama disimpan di mana? Halimatus Sa'diyah. Tinggal 2 tahun di Halimatus Sa'diyah, tinggal Rasulullah di ibunya. Di usia 6 tahun wafat ibunya, dalam beberapa riwayat 7 tahun. 6 tahun wafat ibunya, lalu pindah kepada kakeknya, siapa? Abdul Muttalib. 2 tahun di situ, usia 8 tahun ditinggalkan kakeknya, lalu hiduplah bersama pamannya. Bersama pamannya hidup sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, di usia 25 tahun ini Rasulullah telah menikah dengan Siti Khadijah. Di usia 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka disitulah mulai dakwahnya Rasulullah. Dari awal menyatukan berbagai macam kabilah yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat cara ibadah, berbeda pendapat keyakinan, berbeda pendapat dalam akhlak, berbeda pendapat dalam menyembah. Pokoknya macam-macam. Syatta, macam-macam saat itu, Bunda. Iya, kalau saja cara ibadahnya beda-beda, Tuhan yang disembahnya pun beda-beda, pastikan maka hukumnya pun akan beda-beda dan semaunya. Datangnya Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Rasulullah SAW menyatukan itu semuanya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ayahanda Bunda tahu apa artinya khairu ummah? Khairu ummah itu umat yang paling baik, terbaik. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh. Selanjutnya sampai ke dekat-dekatnya Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, punten-punten. Dari umat para nabi yang ada, yang paling baik itu adalah umat Muhammad SAW. Kita yang paling baik. Kita yang paling baik umat Muhammad. Pertanyaannya, kenapa umat Muhammad ini yang paling baik? Jawaban paling simpel saja. Kenapa kita dikatakan umat paling baik, umat terbaik? Jawabannya karena agama Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sempurna, agama yang dibawanya tidak, ya disempurnakan lagi nanti oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat, sempurnakan lagi siapa? Islam. Jadi kalau dalam Taurat, dalam Injil tidak ada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, tidak. Tapi kalau untuk Islam dikatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Masya Allah, sempurna. Sempurna Islam ini. Sempurna Islam ini. Kenapa? Karena Allah yang telah menyempurnakannya. Kalaulah umat Islam tidak sempurna, pasti ada nabi lagi dong setelah Nabi Muhammad. Karena Islam sudah sempurna, maka Nabi Muhammad ini adalah khatamul anbiya. Telah sempurna. Maka dengan sempurna ini kuntum khairu ummah. Kenapa? Agamamu sempurna. Maka dengan agama yang sempurna ini, punten-punten, saya tidak memperdalam untuk selanjutnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat untuk menyempurnakan kita ini setelah agama sempurna, tolong ta'muruna bil ma'ruf. Sampaikan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan jegal yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat yang terbaik karena Islam sempurna. Tapi Islam yang sempurna ini tidak akan pernah menjadikan kita umat terbaik kalau kita tidak beriman, dan kalau kita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, dan kalau kita tidak menyuruh kepada yang mungkar. Bisa dipahami ini? Islam ini sempurna, sudah sempurna, tapi punten, pengikutnya belum tentu sempurna untuk memahaminya. Kenapa? Satu, karena tidak beriman. Yang kedua, karena sudah beriman tapi tidak menyuruh ke dalam kebaikan dan tidak melarang ke dalam kemungkaran. Ya sudah, kalau gitu saya beriman. Kalau gitu suruh orang-orang berbuat ma'ruf dan jegal orang-orang untuk tidak berbuat mungkar.
Bagaimana caranya? Modal utama untuk amar ma'ruf nahi mungkar, modal utamanya adalah apa coba? Pasti iman di awal tadi. Selanjutnya setelah iman apa? Ilmu. Benar. Jadi istilahnya mengatakan iman, setelah itu apa? Ilmu, setelah itu apa? Perintahkan orang berbuat baik dan tahan orang untuk berbuat salah. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Hidup Rasulullah di kota Mekah Al-Mukarramah berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah di kota Mekah Al-Mukarramah? Berapa tahun di kota Mekah? Setelah menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, Rasul 13 tahun. Rasulullah tinggal di kota Mekah 13 tahun. Masya Allah. Akhirnya dengan kesulitan berdakwah segala macam, hijrah ke kota Madinah. Tinggal di kota Madinah, Islam dijaga, Islam disebarkan, sampai terkenal dengan ucapan Madinah Al-Munawwarah. Mananya adalah Madinah yang menyebarkan syariat Islam munawwar. Saya lanjutkan ini. Selama 10 tahun Rasulullah di kota Mekah, tentram, aman, bahkan Masya Allah, tarbiyah yang Rasulullah dirikan, tarbiyah yang Rasulullah berikan kepada para sahabat, Masya Allah, menjadikan para sahabat yang luar biasa. Rasulullah wafat, langsung Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, peperangan ada, perang Murtad, ya, perang Jisr, segala macam, terjadi perang, tapi bisa diatasi semuanya, bisa diatasi. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Umat bersatu, nyaman, tentram, indah. Abu Bakar wafat Abu Bakar diganti oleh siapa? Umar bin Khattab. Ini singkat nih, saya sampaikan rangkaiannya dari awal. Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan. Di zaman Umar bin Khattab, tentram, damai, Masya Allah. Islam menyebar sampai ke pelosok-pelosok dunia. Juzul Qamar, Afrika, sampai ke Syamnya, sampai ke Syrianya, ke Iraknya, ke Mesirnya. Islam menyebar di hampir seluruh dunia. Di zaman siapa? Umar bin Khattab. 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab wafat, diambil alih sebagai khalifah adalah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun. Masya Allah, 12 tahun jadi khalifah. Dan tidak ada kenikmatan, ketentraman, kenyamanan setelah Rasulullah wafat di dalam masyarakat Islami itu kecuali di zaman Utsman bin Affan. Makmur, tentram, damai, nyaman. Sampai di zaman Utsman bin Affan, saking hebatnya ekonomi Islam di mana-mana, susah nyari orang yang menerima zakat. Saking apanya nih? Tentramnya. Baitul Mal full. Ini kalau mau zakat, enggak, aku nggak berhak menerima zakat, cukup. Ini nggak bisa. Baitul Mal padat, subhanallah. Ini Baitul Mal padat sekali. Maka di zaman Utsman bin Affan, Masya Allah, bukan hanya ketentramannya, namun kedamaiannya. Lalu bukan hanya kedamaian saja, mahabbah, kecintaan yang sangat kokoh dan kuat. 12 tahun berjalan demikian. Subhanallah. Ini zaman Utsman bin Affan. Ini mulai ini, agak masuk sekarang. Melihat kenyamanan yang ada, orang-orang yang tidak senang terhadap kenyamanan Islam, pasti dia menginginkan hal ini cepat hilang dan tidak terjadi di umat Islam. Keluarlah seorang laki-laki namanya Ibnu Saba. Namanya Abdullah Ibnu Saba, tapi saya tidak mengatakan Abdullahnya, kayaknya kurang pas nama Abdullah gitu ya. Jadi Ibnu Saba. Ibnu Saba, iya. Beberapa ulama mengatakan ini namanya Ibnu Sauda. Beberapa mengatakan Ibnu Saba. Siapa orang ini? Orang ini adalah asli Yaman. Iya, tapi dia agamanya Yahudi, tapi masuk ke kota Mekah dan Madinah munafik, memperlihatkan keislamannya. Na'udzubillah, masuk. Dan datang mereka dari Yaman, datang ke Basrah, datang ke Mesir, mengumpulkan sekelompok orang yang ingin menghancurkan kenikmatan Islam dalam keadaan tentram damai seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Otaknya itu adalah Ibnu Saba. Sehingga, lihat bunda, ayahanda, terkumpul kira-kira 6.000 orang. Na'udzubillah. Terkumpul dengan 6.000 orang jumlah. 6.000 orang banyak apa sedikit? Banyak banget, 6.000 orang. 6.000 orang itu masuk ke kota Mekah dan Madinah dengan alasan untuk haji. Itu haji.
Padahal dia masuk ke Mekah Madinah bukan untuk haji, tapi apa? Bikin masalah, bikin kacau. Ya mana bisa, bagaimana sampai detik ini, sampai tahun ini, apakah berkuasa pemerintah Saudi sekarang sudah jadi pemerintah Saudi Arabia? Apakah berkuasa menolak orang untuk berhaji? Bisa nggak kira-kira? Susah, datang, mau haji, stempel kasih, bisa dikasih. Tahun berapa tuh dulu tuh pengepungan di Masjidil Haram? Kan mereka yang mengepung Masjidil Haram sampai terjadi seperti itu. Mereka datangnya dengan visa apa ke sana? Haji. Mereka datang haji. Nggak mungkin kita melihat satis seorang tuh, nggak mungkin. Lihat zahirnya saja mau haji, ternyata 6.000 orang masuk ke kota Mekah. Setelah haji berangkat ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah saya singkat karena waktu, tapi punten, walaupun dengan singkat saya sampaikan inti daripada sejarahnya Bunda, Ayahanda dan sahabat-sahabat kami disaling sapa, insyaallah mengetahui tanpa ada perbedaan, insyaallah tanpa ada perbedaan pendapat makna dari tujuan apa yang disampaikan. Adapun mungkin mana dulu, ini dulu, kadang namanya ada yang menyebutkan fulan, ada yang matan fulan, itu perbedaan, hanya perbedaan yang nama-nama. Iya, misalnya ada 4 orang, ternyata menyebutnya 3 orang, ada 2 orang, seperti itulah kira-kira. Tapi tanpa merubah daripada makna sejarah yang ada. Saya lanjutkan. Dikepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Dikepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan, singkat saya sampaikan, akhirnya Utsman bin Affan punten wafat, syahid, terbunuh oleh sekelompok yang 6.000 orang ini. Sampai hari ini kalau para alim ulama mengatakan siapa pembunuh Utsman, nggak tahu. Tapi kalau siapa otak daripada dalam pembunuhannya Utsman? Ibnu Sabah. Iya, Ibnu Sabah, itu otaknya. Tapi yang membunuhnya nggak tahu siapa. Walaupun ada beberapa nama yang disampaikan oleh beberapa ulama, fulan dan fulan dan fulan, silakan saja. Iya, nanti kita lihat lagi. Begitu Utsman bin Affan wafat, ini Bunda awal mulanya nih, mulainya di sini nih Ayahanda. Begitu Utsman bin Affan wafat, punten, kira-kira Ibu, Bapak, kalau seandainya ada satu kejadian di rumah Ibu, di rumah Bapak, ada peristiwa yang menyakitkan, misalnya ada yang wafat, atau ada yang meninggal, yang pertama kali dihubungi siapa? Yang pertama dihubungi siapa? Boleh tetangga, silahkan. Kalau tetangganya kadang-kadang begini, kalau yang pertama kali dihubungi oleh Bunda, begitu ada peristiwa, 1, apakah RT, 2, tetangga, ketiga apa keluarga? Keluarga dulu. Assalamualaikum, Kak, suami saya meninggal, misalnya. Apalagi peristiwa misalnya terbunuh seperti itu, yang pertama kali dihubungi siapa? Keluarga, saudara, family, keluarga. Nah, begitu Utsman bin Affan terbunuh dengan kejadian yang sangat mengenaskan, maka istrinya Utsman bin Affan ataupun saudara-saudaranya Utsman bin Affan menghubungi keluarganya. Siapa keluarganya? Apalagi saat itu yang dibunuh itu apa? Khalifah, Amirul Mukminin. Iya, Amirul Mukminin. Mungkin kalau seandainya ada orang yang terbunuh, yang paling dekat pimpinannya adalah RT, teleponnya ke RT. Kalau yang dibunuhnya RT, mau telepon RT, mana orang dia RT? Bisa dipahami ya? Dia khalifah terbunuh, mau lapor sama siapa? Khalifah belum ada. Bisa dipahami nih sampai di sini. Maka yang dihubungi itu keluarganya. Salah nggak kalau ada ibu, kalau masalah Bunda, Ayahanda ada suatu peristiwa terus menghubungi keluarga? Salah apa nggak? Tidak salah. Maka dihubungilah keluarganya adalah Muawiyah. Muawiyah ini adalah Amir di Syam. Pemimpin gubernur di Syam. Maka sampai berita ini ke Syam. Iya. Maka dari Syam, keluarga daripada siapa? Daripada Utsman bin Affan mengikuti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultanan. Siapa saja apabila ada orang yang terbunuh, iya, maka Allah jadikan untuk walinya menyelesaikan urusan ini. Untuk walinya. Kalau walinya memaafkan, termaafkan. Kalau walinya tidak memaafkan, minta kisos. Kalau walinya ingin diat, ya bayar diat. Bisa dipahami nih ya? Jadi terserah. Kisos, oke. Maafkan,
tanpa diat boleh, maafkan dengan diat boleh. Di sini dikatakan ja'alna liwalihi sultanan, berkuasa sepenuhnya kepada walinya. Maka disitulah yang namanya siapa? Muawiyah mengatakan dengan sebutan cari pembunuh Utsman. Benar nggak Muawiyah? Benar? Benar. Hak. Cari pembunuh Muawiyah, kata keluarganya. Punten, cari pembunuh Utsman. Cari pembunuh Utsman, kata Muawiyah. Maka Muawiyah kekeh berisi keras untuk cari pembunuh Utsman. Pembunuh Utsman, ayo cari. Nah sekarang Utsman sebagai apa di kota Madinah? Khalifah. Siapa yang nyari? Kalau nggak ada pimpinan di situ, harus ada pemimpin yang mencarinya, yang mengatur semua siasatnya, semuanya harus dicari. Maka disitulah semua orang menunjuk yang hadir di situ. Tidak ada orang yang paling pas untuk pengganti Utsman bin Affan kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kami membaiat engkau untuk menjadi khalifah. Masya Allah, semua mau baiat. Maka Ali bin Abi Thalib dengan tegas siap untuk menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Ayo silakan, semua baiat untuk apa? Mencari siapa pembunuhnya, siapa untuk membaiat Ali sebagai apa? Pengganti Utsman bin Affan. Tapi bunda, apa yang terjadi? Beberapa sahabat sudah mendengar keinginan daripada Muawiyah. Ketika disampaikan kepada Muawiyah, Muawiyah baiat kepada Ali. Kata Muawiyah, saya tidak akan baiat dulu kepada Ali sebelum temukan dulu pembunuh Utsman. Setelah itu selesaikan pembunuh Utsman, baru saya baiat Ali. Bisa dipahami nggak nih? Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagaimana aku akan membaiat siapa? Bagaimana aku akan cari pembunuh Utsman kalau semuanya belum mempercayakan aku sebagai khalifah? Baiat dulu aku wahai Muawiyah. Setelah engkau baiat aku, maka aku akan bergerak untuk mencari pembunuhnya Utsman. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan baiat dulu aku cari pembunuh Utsman. Ya. Kata Muawiyah, enggak, cari dulu, aku baiat. Simpel urusannya. Simpel urusannya bunda. Kadang-kadang punten satu keluarga urusannya simpel, tapi kadang orang ketiga jadi apa? Jadi rame. Ini jadi ribet. Ini sederhananya demikian. Sederhananya demikian. Nanti kita lihat, tidak cari hak atau benar atau salah sebentar. Nanti kita akan buka. Setelah itu apa? Orang membaiat. Ini adalah ijtihad pikirannya masing-masing. Muawiyah bukan tidak mau membaiat kepada Ali. Bukan tidak mau membaiat kepada Ali. Mau, tapi cari dulu pembunuhnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan cari pembunuhnya. Tapi bagaimana aku leluasa untuk mencari si pembunuh itu kalau seandainya aku belum diangkat jadi khalifah? Angkat dulu aku jadi khalifah, kekuasaan ada di tanganku, baru aku bisa bergerak mencari siapa pembunuhnya. Subhanallah. Inilah terjadi. Nggak ketemu tuh dua-duanya. Iya. Sampai yang namanya Muawiyah membawa bajunya Utsman bin Affan dan digantung, disimpan di mana? Di tempatnya. Setiap ada orang datang, ini kita harus cari pembunuhnya Utsman. Harus cari, ini bajunya Utsman, berlumuran darah. Ini bagaimana nih? Harus mencari. Seperti itu. Wajarlah kalau ibu bapak ada keluarga yang dicintai ternyata terbunuh. Wajar nggak kalau ingin mencari pembunuh? Wajar. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, kira-kira mengatakan harus dibaiat dulu mau cari pembunuh. Itu benar nggak kira-kira? Betul juga. Nah, itu ikhtilaf di sini. Dua-duanya memiliki ijtihad masing-masing. Sebentar, saya sampaikan dulu ayahanda bunda. Menurut ibu, menurut bapak nih, kalau kejadian begini, ya, pilih dulu pemimpin terus cari pembunuh, atau cari dulu pembunuh terus baiat pemimpinnya? Menurut ibu gimana nih? Menurut bapak gimana? Ah, bingung. Udah pada makan belum nih? Nanti makannya ya. Jadi kayaknya cari dulu pembunuhnya, keburu kabur nanti susah loh. Tapi gimana mau, kan tinggal baiat saja, tinggal ya aku baiat kamu selesai. Ya aku baiat kamu melalui aku baiat kamu sudah selesai, tuntas, semuanya bisa beres. Tapi inilah yang ada. Iya, maka saat itu punten. Saat Utsman bin Affan terbunuh atau mati syahid,
Bunda ayahanda saat terbunuh mati syahid, beberapa istri Rasulullah SAW sedang tidak ada di kota Madinah, tapi sedang di kota Mekah. Termasuk yang sedang di kota Mekah itu adalah Aisyah. Aisyah sedang di kota Mekah. Singkat kisahnya Bunda, Aisyah sedang di kota Mekah, Masya Allah. Nah di kota Madinah Al-Munawwarah, hampir semua di kota Madinah itu sudah membaiat. Hanya yang belum membaiat siapa? Muawiyah. Dan kalau seandainya Muawiyah tidak membaiat, lalu juga Ali bin Abi Thalib membiarkannya, mungkin nggak ada tempat-tempat lain Muawiyah juga belum baiat, ya udah kita juga nggak baiat dah. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Kadang-kadang pas kemarin nyoblos itu kan, nyoblos kan, dia juga nggak nyoblos, saya juga nggak nyoblos. Bisa begitu tuh. Subhanallah. Ada yang begitu. Ngelihat. Mungkin nanti di Mesir bilang, Muawiyah nggak baiat, kita juga nggak dulu deh. Enggak dulu. Apalagi kalau misalnya ini Muawiyah sudah lama jadi pemimpin di Syam. Berarti punten kekuasaannya sudah apa? Sudah banyak. Sudah mengakar. Dan bukan hanya di Syam saja, di Mesir mungkin ada, di Yaman mungkin ada, segala. Bisa jadi itu tidak membaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan, ya sudah, kita akan selesaikan masalah diri dulu. Benar ternyata, punten, beberapa membaiat. Ada dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam dan Talhah. Subhanallah. Zubair bin Awam dan Talhah ini adalah dua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan dengan menyebutkan kata-kata yang sering kita dengar. Dua orang ini, aduh gimana ya? Udahlah kita lapor ke Aisyah deh. Karena Aisyah itu ibu Ummul Mukminin. Kalau seorang ibu itu kan bisa apa? Bisa lebih bijak untuk menyelesaikannya. Iya. Seorang ibu datanglah ke Ummul Mukminin, kira-kira kita musyawarah sama beliau gimana ceritanya dan apa yang kira-kira kata Ummul Mukminin itu apa. Tapi kan sedang di mana? Sedang di Mekah. Yuk kita ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Subhanallah, berangkat ke Mekah. Dalam beberapa riwayat wallahu a'lam yang kami ketahui, yang kami ketahui bahwa sebelum berangkat dua orang ini, dari beberapa sejarah yang ada, jujur kami tidak menyampaikan dalam satu buku saja, tidak menyampaikan dalam satu ulama saja atau alim saja. Kita kumpulkan dari beberapa alim ulama yang menyampaikan tentang masalah ini. Setelah itu apa? Dua orang ini radhiyallahu anhuma, Zubair bin Awam dan Talhah, datang kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Namun sebelum datangnya, mereka berdua radhiyallahu anhuma membaiat dulu Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Karena izin, ya Ali, kami baiat engkau sebagai khalifah, tapi izinkan kami untuk datang ke kota Mekah. Kenapa? Pusing di sini saya. Nggak bakalan selesai urusan ini. Baiat, cari pembunuh. Baiat, cari pembunuh. Padahal dalam hatinya memang untuk ketemu dengan siapa? Siti Aisyah. Berangkat ke Siti Aisyah, dan Siti Aisyah sudah tahu. Siti Aisyah sudah tahu ternyata pembunuhan Sayyidina Utsman itu sudah tahu. Dan Siti Aisyah sudah tahu juga apa perbedaan paham di antara para sahabat. Sudah tahu. Dan Siti Aisyah pun tidak mau ke kota Madinah. Kenapa? Nanti jadi rame masalah ini. Saya tunggu hasilnya gimana aja lah. Nunggu. Begitu datang Zubair dan Talha bin Ubaidah radhiyallahu anhuma, datang, ya Ummul Mukminin, di kota Madinah begini dan begini dan begini. Nah, terus kenapa Muawiyah menginginkan pembunuh siapa? Pembunuh Utsman. Diselesaikan dulu. Ali bin Abi Thalib sebaiknya untuk dibaiat dulu. Ya Ummul Mukminin, seperti apa ini harus dikerjakan? Punten. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan menyebutkan begini, kita cari pembunuhnya Utsman. Masalahnya kan di situ. Ali bin Abi Thalib ini belum bergerak dengan cepat karena belum dibaiat sempurna. Di sana tidak akan membaiat sebelum pembunuh Utsman jumpa. Secara tidak langsung yang dipahami oleh beberapa ulama, gimana kalau kita bikin poros tengah nih? Tangkap pembunuh Utsman. Pembunuh Utsman. Jadi dengan mengatakan tangkap pembunuh Utsman, setelah itu apa? Serahkan kepada mereka berdua. Nih, kalau sudah dapat pembunuh Utsman, Anda tinggal baiat, selesai. Bisa dipahami nih ya? Iya. Secara tidak langsung Sayyidina atau Siti Aisyah sepakat untuk mencari pembunuh Utsman. Tapi niatnya tidak membela kemana-kemana, namun dengan mengatakan untuk cepat menyelesaikan masalah ini. Bisa dipahami nggak Bunda?
Kadang-kadang bisa begini nih, dia bilang ini, "Ma, duit saya hilang." Sama siapa? Tuh sama kakak, tuh sama dia tuh diambilnya. Enggak, saya nggak ngambil. Duit saya hilang sama dia. Enggak, saya nggak ambil. Ribut. Akhirnya udah diem. Berapa kamu hilangnya? 500.000 nih, mama ganti. Diem ya. Selesai nggak tuh? Yang menyelesaikannya apa? Ibunya. Biar apa? Biar nggak ribut lagi. Kasih duitnya, selesai. Masalahnya kan duit 500.000 itu kan. Kalau diganti selesai. Wallahu alam permisalan ini. Namun yang jelas saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, niatnya untuk islah. Terus kemana nih kira-kira ini? Ke Madinah apa ke Basrah? Basrah ini masih dalam kawasan Irak sekarang ini. Kemana nih kira-kira? Kata Siti Aisyah. Kemana nih kira-kira? Ya kita mendengar dari enak, bayangkan saja tadi yang mengepung rumahnya Sayyidina Utsman ada berapa orang? Kira-kira banyak atau sedikit tak beribu? Udah terkocar kacir itu. Tapi banyak yang kabur ke Basrah. Kayaknya gembongnya itu ada di Basrah. Kita kejar aja ke Basrah. Kita cari aja di Basrah. Cari pembunuh Utsman itu ke Basrah. Berangkat Siti Aisyah ke Basrah. Dengan siapa? Dengan beberapa pasukannya. Ternyata dari kota Madinah, Zubair bin Awam dengan Thalhah bin Ubaidillah tidak berdua, tapi ada beberapa sahabat juga yang ikut. Ya. Lalu di kota Mekah pun yang ada juga ada beberapa yang ikut bersama Siti Aisyah, sehingga diperkirakan lebih daripada 1.000 pasukan yang dibawa oleh Siti Aisyah. Iya, lebih dari, wallahu alam jumlah yang pasnya, namun banyak yang dibawa oleh Siti Aisyah. Berangkat ke mana? Ke Basrah. Berita berangkat Siti Aisyah ke Basrah sampai ke Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, mau apa ke Basrah? Mau apa ke Basrah? Jangan-jangan nih ke Basrah nanti ketemu juga ke Syam, mihak ke siapa? Muawiyah. Ini karena Basrah dengan Syam cukup dekat sekali. Jangan-jangan mihak ke Muawiyah lagi nih. Ini ada apa tujuannya sih? Kalau sudah datang ke sana, ini Zubair sama Thalhah juga berangkat, ada apa ini? Punten, bisa dipahami nggak? Jadi apa nih terjadi nih sebenarnya nih? Maka Sayyidina Ali mengatakan, kita berangkat ke Basrah. Untuk apa? Untuk bertanya kepada Ummul Mukminin, ada apa? Keluar. Untuk apa keluar? Apalagi yang namanya Thalhah dan Zubair sudah membaiat saya, kata Ali. Kalau sudah membaiat saya, berarti semua urusan harus sepengetahuan saya, pemimpin. Subhanallah. Punten-punten, bisa dipahami nggak sampai di sini nih? Saya takut bengongnya bengong bingung ini. Tapi ngelihat dari kedipan matanya paham. Masya Allah. Insya Allah, iya. Mas, bisa dipahami ya? Karena terus akan berjalan. Ini awal mulanya sebentar. Awal mulanya nanti. Ini pembuka daripada yang namanya Sayyidina Husain, wafatnya Sayyidina Husain. Biar lebih jelas dari sini dulu mulainya. Saya lanjutkan. Subhanallah. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berangkat Sayyidina Ali ke Basrah. Sayyidina Ali berangkat, pasti dong. Orang yang senang dan cinta kepada Sayyidina Ali nggak mungkin membiarkan Ali bin Abi Thalib berangkat begitu saja, membawa pasukan, ribuan pasukan ikut melindungi Sayyidina Ali. Takut ada apa-apa. Udah tahu di sana ada Siti Aisyah, juga di sana nanti ada apa? Takutnya ke Muawiyah, nanti kalau perang atau segala macamnya, udah pikiran gitu. Tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka, baik Sayyidina Ali khususnya dan para sahabat, niat untuk perang itu tidak ada. Hanya untuk nanya apa yang terjadi. Ada apa sampai keluar? Jumpa, lihat bunda, ayahanda yang berbahagia, Siti Aisyah sedang berjalan ke Basrah, ini pun sedang berjalan. Hampir ketemu kan? Hampir ketemu nih, sedang berjalan. Di tengah malam, Siti Aisyah mendengar suara lolongan anjing. Suara lolongan anjing. Entah anjing serigala atau suara lolongan sangat keras sekali. Siti Aisyah kaget. Suara apa itu? Suara anjing, ya Ummul Mukminin. Kita di mana ini? Kita dibilang dalam hadis yang mengatakan apa? Indama'il hau'ab. Iya. Kita ini di mana ini? Kita di mana? Kata Siti Aisyah kaget dengar suaranya. Kita di mana ini? Kita di mana? Dijawab, kita berada di Ma'ul Hau'ab. Kita ada di sumur Hau'ab. Hah? Sumur Hau'ab? Sambil begini Siti Aisyah. Sumur Hau'ab. Ayo pulang. Balik. Kata para sahabat mata, apa yang membuat engkau harus pulang, ya Ummul Mukminin? Demi Allah, saya sedang berkumpul saat itu bersama istri-istri Nabi, dan Rasulullah mengatakan, ayyatukunna, siapa di antara kalian yang mendengar suara longlongan anjing di Ma'ul Hau'ab?
itu menunjukkan sesuatu yang bahaya, sesuatu yang tidak beres untuk pulang. Saya dengar itu waktu itu. Ayo kita pulang, kata Siti Aisyah. Lalu kata para sahabat mengatakan, ya Ummul Mukminin, kalau kita pulang, ada sesuatu tugas yang lebih penting untuk negara. Maksudnya apa? Semuanya. Mencari pembunuhnya Utsman. Apakah jadi batal gara-gara ini? Berpikir lagi. Iya benar juga ya. Ini penting ini. Pencari pembunuh Utsman itu penting. Ini jangan sampai gara-gara, ya sudahlah. Karena para sahabat tetangga, ya kalau pulang bagaimana? Nanti akan jadi ramai lagi antara Muawiyah dan Ali, dan akan ramai lagi, akan begini, fitnah akan terbesar. Maka cepatlah datang ke sana untuk mencari pembunuhnya. Akhirnya lululah Sayyidina atau Siti Aisyah, ya sudah berangkat. Padahal Masya Allah, Rasulullah sudah menyampaikan tentang masalah ini ya. Rasulullah sudah menyampaikan tentang masalah ini. Tapi karena desakan yang ada, karena memang difikirkan untuk menyelesaikan masalah, dalam masalah besar masalah ini, rasa-rasanya penting untuk turun. Berangkat Siti Aisyah. Berangkat Siti Aisyah. Walhasil ayahanda bunda jumpalah dalam satu tempat. Sana jauh sini, tapi kelihatan itu pasukan Siti Aisyah, pasukan Sayyidina Ali. Tahuan, subhanallah, Sayyidina Ali, oh iya tuh benar, pasukan sudah siap, ada. Kata Siti Aisyah, itu pun benar ya, sudah ada pasukan di sana. Oh, di sana ada Ali, di sini ada Zubair, di sini ada Tolha. Tapi dua-duanya diam. Karena apa? Belum ada yang membuka komunikasi. Maka Sayyidina Ali mengutus seorang yang sangat cerdas. Iya. Nama yang diutus oleh Sayyidina Ali adalah Qaqa ibn Amr at-Tamimi. Ya Qaqa, tolong sampaikan Anda ke sana, tiba ke sana, sampaikan salam dariku kepada Ummul Mukminin Aisyah. Lalu tolong juga sampaikan ke sana, bukan hanya sekedar salam, tapi tolong tanya apa yang diinginkan oleh Siti Aisyah. Datang Kakak sebagai utusan, disambut dengan baik, berbicara, Assalamualaikum ya Ummul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kakak. Lalu ditanya, saya diutus oleh Ali bin Abi Thalib, Khalifah, menyampaikan salam kepadamu. Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ali? Baik. Subhanallah, lihat, tidak ada kata-kata jelek, tidak ada. Ya Ummul Mukminin, Ali bertanya kepada Anda melalui saya, apa gerangan yang membuat Anda keluar ke tempat ini? Sopan Kakak. Dijawab oleh Ummul Mukminin, demi Allah kami tidak keluar dari tempat kami sampai kami ke tempat ini kecuali satu tujuan kami. Apa? Mencari pembunuhnya Utsman. Mencari pembunuh Utsman. Kalau gitu dijawab oleh Kakak, kalau memang Anda ya Ummul Mukminin mencari pembunuh Utsman yang lari ke Basrah, berarti sama Sayyidina Ali juga keluar itu untuk mencari pembunuh Utsman, karena sudah beberapa orang yang lari ke Basrah. Kalau gitu kita sepakat apa? Sama-sama mencari pembunuhnya Utsman. Ini di sini adalah pasukan, di sini pasukan. Kalau gitu, kata siapa? Siti Aisyah, jumpai Zubair dengan Tolha. Datang, Kakak jumpa dengan Zubair, jumpa dengan Tolha, dan sepakat kalau kedatangan mereka di situ sama-sama untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Kembali Kakak. Ya Ali radhiyallahu anhu, disampaikan, sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah bersama Tolha dan Zubair datang ke sini sama sekali bukan untuk ngajak perang, tapi mereka hanya untuk mencari pembunuhnya Utsman. Kata Ali, bagus kalau gitu kita sepakat untuk mencari pembunuhnya Utsman di sini. Baik. Istirahat malam-malam. La haula wala quwata illa billah. Ternyata Bunda, Ibnu Saba dengan yang pasukan banyak itu ada di kedua belah pihak. Sudah hebat ya. Misalnya contoh, di pasukan Siti Aisyah 6.000, di pasukan Ali 6.000. Subhanallah. Apa yang terjadi? Mereka sudah merencanakan gimana caranya agar perang terjadi. Ketika malam nyenyak, tidur semuanya, pasukan Ibnu Saba yang ada di tempat Sayyidina Ali membunuh pasukan Sayyidina Ali. Bisa dipahami ini ya? Dan pasukan yang ada di Siti Aisyah membunuh pasukan Siti Aisyah,
sambil mereka berteriak dengan mengatakan, "Woi, woi, bangkit kalian! Ini pasukannya Ali telah gadir, telah apa? Ingkar janji. Mereka menyerang kita. Lihat, lihat!" sambil perang. Jadi yang menyerang ke tempatnya Sayyidina Ali mengaku pasukan Zubair, yang menyerang pasukan Zubair dan Talha mengaku itu berasal dari pasukan Sayyidina Ali. Maka terjadi peperangan, saling membunuh. Maka disitulah bangun semua yang tidur, baru saling menyerang di antara mereka. Na'udzubillah. Saling menyerang di antara mereka pagi-pagi, sebelum subuh terjadi perang di antara mereka. Hebatnya mereka ini. Iya. Jadi ketika Talha bin Ubaidillah langsung berteriak, "Ada apa? Ada apa?" Teriak daripada kelompok orang-orang dari Ibnu Saba ini mengatakan, "Ya Zubair, ya Talha, Ali telah mengingkari janji. Katanya dia tidak akan menyerang. Lihat, mereka menyerang kami." Maka Talha bin Ubaidillah, Zubair, dengan melihat kenyataan seperti ini, apa harus dikerjakan? Tahan gerakan ini. Subhanallah. Punten, terjadilah peperangan. Sampai Sayyidina Ali begitu bangun dari tidurnya ditanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Kami diserang oleh pasukan Talha dan Ubaidillah, Talha dan Zubair." Kata Ali bin Abi Thalib, "Masa demikian?" "Iya, tapi ini sudah terjadi peperangan." Punten, Sayyidina Ali menangis, tidak sampai ikut berperang, tapi di belakang. Yang diteriakan oleh Sayyidina Ali, "Oh, kifu, berhentikan mereka, kifu, kifu, berhenti, berhenti." Nggak ada yang berhenti. Lagi perang. Sayyidina Ali tidak pernah duduk di belakang sambil menangis. "Ya Rabb, ini fitnah besar. Ini ujian terbesar." Dan tidak pernah terjadi peperangan seperti ini. Subhanallah. Ini dia sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, nanti juga kena ke dalam hadis berikutnya atau kejadiannya. Rasulullah katakan, hadisnya sahih, "La taqumus sa'ah hatta taqtalu fi'atani adhimatan takunu bainahuma maqtalatun adhimah da'watuhuma wahidah." Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali nanti akan terjadi peperangan, dua pasukan besar, dan banyak yang terbunuh di antara dua pasukan ini. Iya, padahal mereka tujuannya satu. Da'watuhuma wahidah. Tujuannya sama, mencari ridha Allah. Tujuannya sama, mencari pembunuh Utsman. Tujuan juga mencari Allah dan Rasulnya. Tapi mereka terjadi peperangan. Hatta taqtatila fi'atani azimatan. Dua pasukan yang sangat besar. Yakunu bainahuma maqtalatun azimatun. Di antara dua pasukan itu banyak yang terbunuh. Lihat kata Rasul, da'watuhuma wahidah. Padahal mereka ini dalam satu tujuan. Subhanallah, sadaqah Rasulullah. Benar, satu tujuan. Ini Allahu Akbar, di sana juga Allahu Akbar, sama. Sama-sama. Ya asyhadu an la ilaha illallah, di sana asyhadu an sama. Diadu dombakan hebat yang sangat dahsyat, luar biasa. Lihat, Bunda Ayahanda. Terjadi peperangan begitu dahsyat dan begitu dahsyat. Ini punten, saya sampaikan perang Jamal. Kenapa? Karena kalau ibu bapak pengen tahu ini perang Jamal namanya, iya. Kenapa? Karena Siti Aisyah saat itu naik apa? Unta. Unta itu dalam bahasa Arab Jamal. Iya, Jamal. Iya, naik unta. Maka saat itu terjadi peperangan. Punten dulu nih, saya lanjutkan. Talha bin Ubaidillah merasa ragu, apa benar ini Ali yang melakukan seperti ini? Talha bin Ubaidillah maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Subhanallah. Terus mudajjaj, musallah. Tidak ada yang terbuka dari tubuhnya kecuali kalau tubuh besi, mungkin yang tidak tertutup dengan besi itu hanya mifsal. Mifsal itu apa? Engsel-engsel yang bisa bergerak. Seperti ini kosong karena untuk melihat, iya. Tapi semuanya ketutup. Ini bisa ngelihat begini, ini bisa begini. Ini kaki bisa jalan sambil jalan ingin mendekat kepada Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali tidak sedang berperang, ada di belakang. Punten. Kata siapa? Talha. Assalamualaikum. Mau perang masih assalamualaikum. Memang cinta di antara mereka tidak bisa dipisah. Assalamualaikum ya Ali. Waalaikumsalam ya Talha. Apakah engkau akan membunuh aku? Kata Talha bin Ubaidillah. Dan engkau akan membunuh aku sementara engkau sudah membaiat aku? Talha bin Ubaidillah menjawab mengatakan, "Iya, aku telah membaiat kamu, tapi aku tidak suka dengan pengkhianat." Pengkhianat apa? Kenapa engkau menyerang kepada kami? Kata Ali bin Abi Thalib, "Tolong cek. Siapa yang pernah menyerang kepada kalian dan siapa menyelesaikannya?" Tapi kan seperti itu nggak mungkin selesai. Harus disadar. Kalau siapa kamu nggak bakal beres kan?
Langsung jawab oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Talha, dengar. Pernah Rasulullah mengatakan, "Wahai Ammar, taqtulu fi'atul baqiyah." Dulu ketika Rasulullah sedang buat masjid di Masjid Nabawi, kan yang namanya bata diangkat satu-satu, bangkat di atas. Ada Ammar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat dua-dua batu itu. Orang lain mengangkat satu-satu, Ammar mengangkat dua-dua. Rasulullah sambil teriak, "Wahai Ammar, taqtulu fi'atul baqiyah." Aduh Ammar, engkau ini nanti ada dalam satu peperangan, dan yang memusuhimu, yang memerangimu itu, nah itu adalah orang yang salah. Orang yang salah, bisa dipahami ya? Orang yang keliru, orang yang tidak benar. Ini kata Rasulullah. Dan semua para sahabat mendengar kata-kata Rasulullah itu. Masya Allah, kapan kejadiannya? Rasulullah kapan bilang? Rasulullah bilang, aduh itu Ammar, itu Ammar. Semua kan sudah tahu karena mencolok. Kalau orang ngambil batu satu-satu, kalau dia radhiyallahu dua. Dan pada waktu itu masih dalam keadaan muda, membawa dua. Sampai iltifatun nazar, orang semua pada iltifatun nazar itu, orang semua pada menjadi pusat perhatian kepada siapa? Ammar. Rasulullah kata, "Wahai Ammar, taqtulu fi'atan baqiyah." Aduh ini Ammar, satu saat nanti dia berada dalam satu pasukan yang mana dia akan diperangi, diserang oleh pasukan yang salah, oleh pasukan yang keliru, pasukan yang tidak benar. Kata Sayyidina Ali, bisa dipahami sampai di sini ya. Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Talha, sudah nggak usah dipikirkan siapa yang pertama kali menyerang. Sekarang begini saja. Ingat nggak Rasulullah mengatakan, wahai Ammar, taqtulu fi'atan baghiyah?" Iya, saya ingat itu. Sekarang Ammar berada di pasukanku. Ya, sekarang Ammar berada di pasukanku. Mau apa kamu? Talha, astagfirullahaladzim. Langsung dalam hatinya, dalam pikirannya, saya salah. Pergi. Ini menunjukkan kalau sesungguhnya hak Sayyidina Ali untuk dibaiat dulu, itu para alim ulama mengatakan itulah yang seharusnya dilakukan. Dibaiat dulu. Kenapa? Setelah dibaiat baru nanti cari pembunuh. Iya, punten, saya sampaikan dulu ini. Tapi namanya ijtihad. Ijtihad tuh kalau salah dapat pahala, benar, apalagi dapat pahala. Subhanallah, salah saja dapat pahala. Karena apa? Karena namanya ijtihad itu dengan ilmu. Ini kan ada ayatnya tadi, "Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan." Berpegang kepada ayat ini, ijtihadnya demikian. Siapa? Muawiyah. Bisa dipahami ya, Bunda ya? Maka saat itu Talha keluar. Sambil menangis, Talha ini sambil menangis. Ya Allah, ini fitnah apa? Ini sepertinya seperti kasur neraka dihamparkan di sini. Perang sahabat dan sahabat. Bayangkan saja, Sayyidina Ali bersama Talha itu berada dalam pasukan bareng saat dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Sekarang harus apa? Harus bermusuhan? Ini fitnah apa? Pulang siapa? Yang kembali pulang siapa? Talha bin Ubaidillah. Sambil dengan mengatakan, Ya Rab, maafkan aku. Dan saya ingin mencari pembunuh Utsman. Saya mencari pembunuh. Beberapa riwayat mengatakan ada perkataan yang maknanya mengatakan, ya Allah, seandainya aku yang keliru, iya, tunjukkan kekeliruanku ini di mana. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba entah dari mana datangnya panah, nancep langsung ke lututnya. Karena lutut kan bagian terbuka, biar gampang bergerak. Masuk ke lututnya. Padahal lutut ini yang bekas peperangan dulu masih belum sehat. Mungkin nggak ada cedera otot, cedera tulang yang sudah 10 tahun nggak sembuh? Ada nggak? Mungkin nggak? Bisa. 20 tahun nggak sembuh? Mungkin. Jadi tepat di bagian ininya, sakit di sini, sehingga darahnya mengalir sampai akhirnya subhanallah ketemu di mana darahnya itu nutup di bagian, kalau kakinya itu istilahnya udah becek dengan darah, sehingga kehabisan darah. Subhanallah, wafatlah Talha bin Ubaidillah. Wafat Talha bin Ubaidillah di sana. Tinggal satu lagi, Zubair bin Awam pimpinannya. Maju Zubair bin Awam ke depan. Zubair maju ke depan. Tiba-tiba ketemu dengan siapa? Sayyidina Ali. Ketika dikatakan, Assalamualaikum ya Ali. Ya Zubair, waalaikumsalam. Ataqtuluni wa anta tuhibbuni. Ya Zubair, engkau akan membunuhku sementara engkau mencintai aku. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini kalau dengan pengkhianat. Pengkhianat apa? Engkau telah mengkhianati bla bla, persis seperti tadi. Tidak akan pernah selesai kalau begitu. Kamu duluan, nggak ada dalil dua-duanya. Kembalikan ke dalam hadis. Apa coba? Ini punten bunda ayahanda. Satu saat yang namanya Ali bin Abi Thalib sambil bergandengan tangan dengan Zubair bin Awam.
berpegangan, masya Allah, berpegangan, masya Allah. Wallahu alam, sebagian daripada sunnah kalau suami istri jalan itu pegang tangannya. Iya, karena Rasulullah SAW demikian. Iya, berpegangan tangan suami istri itu kalau jalan pegangan tangan, masya Allah. Sampai tawaf pun Rasulullah berdampingan dengan Siti Aisyah, masya Allah, nikmat sekali. Bukan hanya sekedar itu, la haula wala quwata illa billah. Banyak hal, satu selimut dengan Siti Aisyah itu bagian juga daripada sunnah. Jangan masing-masing, kalau selimut ini selimut bapak, ini selimut mama, jangan gitu. Mah, kita selimut berdua sunnah. Subhanallah, luar biasa. Ini hal yang biasa. Rasulullah sering tidur di pangkuan Siti Aisyah. Iya, itu juga bagian daripada sunnah. Silakan. Ibu udah berapa lama nggak tidur di pangkuan suami? Udah mereka hitung ya. Berapa lama? Atau setiap bulan? Sunnah, subhanallah. Nanti kita sampaikan masalah ini. Namun, lihat Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib bersama siapa? Zubair bin Awam berjalan berdekatan begini, sambil berjalan berpegangan tangan seperti ini. Rasul melihat sambil senyum. Ya Zubair wa ya Ali, antum tuhibban? Kalian saling mencintai? Ya, kami saling mencintai ya Rasulullah. Ya Zubair, atuhibbu Aliyan? Zubair, kamu cinta Ali? Iya, aku cinta Ali. Ya Ali, atuhibbu Zubair? Ali, engkau sangat cinta Zubair? Aku sangat cinta Zubair. Lihat, ya Zubair, kamu sangat mencintai Ali, benar. Suatu saat nanti kamu akan ngajak duel, ngajak perang, ngajak berkelahi dengan Ali, padahal kamu berada dalam posisi yang keliru. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Dan diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Zubair. Ya Zubair, engkau masih ingat perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ini? Begitu disampaikan, Zubair bin Awam mengatakan, Astaghfirullahaladzim, tanazalna, aku lepas diri dari peperangan ini. Lepas Zubair. Subhanallah, Zubair bin Awam lepas. Begitu Zubair bin Awam lepas, itu ada seseorang laki-laki namanya Amr ibn Zurmud. Amr ibn Zurmud melihat Zubair bin Awam keluar dari peperangan, dia ikutin dari belakang. Sampai Abdullah bin Zubair bertanya, Abdullah bin Zubair putranya Zubair, wahai ayahku, kenapa engkau pergi dari peperangan? Aku lepas dari peperangan ini. Ya kenapa? Aku tidak ikut-ikutan dalam perang. Ya kenapa? Apakah engkau sudah takut dengan pedang? Dijawab oleh siapa? Zubair bin Awam, demi Allah, aku tidak pernah takut dengan pedang. Bahkan jika engkau melihat tubuhku, tidak ada satu jengkal pun tempat yang mulus dalam tubuhku kecuali bekas luka pedang. Subhanallah. Sampai di bagian terpentingku itu bekas luka. Subhanallah. Maka aku tidak bisa. Saya tidak takut pedang, tapi saya tidak akan meneruskan perang. Abdullah bin Zubair, karena melihat beberapa semua yang ada di para sahabat, Abdullah bin Zubair putranya Zubair itu ada di mana? Di pasukan Siti Aisyah. Yang namanya Amr bin Zurmud mengikutinya dari belakang. Berkata, ya Zubair, mau kemana? Aku mau pergi dan aku tidak ikut perang. Lalu dikatakan Amr bin Zurmud, ya Zubair, aku ikut bersamamu. Kenapa? Aku juga tidak mau perang. Ikut bersama siapa? Zubair. Ternyata apa? Niat Amr ibn Zurmud ini bukan untuk ikut dengan Zubair, tapi apa? Membunuhnya. Beberapa riwayat ada yang mengatakan begitu datang waktu salat, lalu kata Zubair, as-salah, ayo salat. Begitu takbirat Allahu Akbar, bunuh. Subhanallah, seperti itu. Begitu Allahu Akbar, dibunuh. Na'udzubillah. Iya. Ada beberapa riwayat setelah itu dengan mengatakan, saat istirahat ya Zubair, istirahat dulu sebentar. Saking capeknya Zubair bin Awam istirahat, saat tidur dibunuh. Allahu alam. Yang penting Zubair bin Awam terbunuh oleh siapa? Amr bin Zurmud. Terbunuhlah. Astagfirullahaladzim. Ini fitnah. Setelah itu apa? Di pagi-pagi itu masih terjadi peperangan yang dahsyat. Ada seseorang yang cerdas. Punten, kita kembalikan dulu pembunuhnya siapa? Zubair. Yang membunuh Zubair ini, Amr bin Zurmud, megang kepala Zubair, potong kepalanya. Itu gaya-gaya Yahudi itu demikian kalau perang seperti itu. Potong kepalanya. Na'udzubillah. Iya. Dipotong kepalanya, lepas, bawa. La haula wala quwata illa billah. Dibawa bersama dengan pedangnya Zubair, berangkat kemana? Ke Sayyidina Ali. Dia kira akan mendapatkan bayaran banyak karena telah membunuh siapa? Zubair. Yang mana Zubair itu pimpinan daripada Siti Aisyah. Dibawa
Mana yang nama keluar, saya ingin jumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Di depan. Di depan yang Haris penjaganya. Apa yang kau inginkan jumpa dengan Ali? Bilang, ini pedangnya Zubair dan ini kepalanya Zubair. Aku yang telah membunuhnya. Astagfirullah. Dengan bangganya. Dibawa kepalanya, dibawa pedangnya. Ya Amirul Mukminin, ada pembunuh Zubair di sana. Ini kepala Zubair dan ini pedangnya. Nangis Sayyidina Ali. Sahabat, dua-dua saling mencintai. Lalu teringat kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, punten, absyir qatilu Zubair finnar. Ya, kata Rasulullah, pembunuh Zubair itu di neraka. Kata Rasulullah, pembunuh Zubair itu adalah di neraka. La haula wala quwata illa billah. Maka saat itu orang itu datang. Begitu Sayyidina Ali mengatakan, punten, kalau misalnya ada tamu di situ, terus ibu teriak di sini, bilang mama nggak ada, padahal kedengeran sama tamu itu. Bisa jadi begitu kan? Atau suruh tunggu di luar sebentar, tamunya udah dengar duluan. Begitu kata ibu tunggu sebentar, udah dengar tadi, karena ibunya teriak keras. Iya, persis Ali bin Abi Thalib, absyir qatilu Zubair finnar. Subhanallah. Iya, ketahuilah dan kasih kabar pembunuh Zubair itu di neraka. Perkataan Ali bin Abi Thalib terdengar laki-laki tadi, Amr bin Zurmud. Begitu mendengar Ali bin Abi Thalib lari. Siapa? Amr bin Zurmud. Begitu keluar tadi prajurit yang di dalam ngelihat sudah lari, dikejar dan mati juga, terbunuh. Terbunuh oleh siapa? Oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, karena itu hak adanya. Karena pembunuh Zubair di neraka, maka dikejar dan matilah. Matinya bagaimana? Unik. Karena dia sudah nggak bisa lari, kena dikepung kemana, dia bawa pedangnya, tusuk sendiri, selesai. La haula wala quwata illa billah. Amr bin Zurmud matinya sendiri. Maksudnya tidak terbunuh, tapi apa? Dikepung, bunuh diri. Naudzubillah. Selesai Amr bin Zurmud. Peperangan masih terjadi? Masih. Sudah banyak ribuan yang hampir wafat. Di situ seseorang yang sangat cerdas, Ka'ab ibn Suwar. Ka'ab ibn Suwar ini adalah qadhi di Basrah atau hakim di Basrah yang sangat luar biasa. Ka'ab bin Suwar. Untuk diketahui oleh seluruhnya. Ini mungkin pelajaran yang mungkin ibu baru pertama mendengar atau bapak baru pertama mendengar, tapi kalau baca mungkin sudah banyak membaca. Ka'ab bin Suwar seorang qadhi. Lalu Ka'ab bin Suwar dengan menyebutkan kata-kata yang disampaikan oleh Ka'ab bin Suwar, dia dengan menyebutkan, ini peperangan tidak akan selesai dan susah untuk selesai kecuali harus ada orang yang datang di situ dan saling dicintai oleh kedua belah pihak. Baik dicintai oleh pasukan Ali ataupun dicintai oleh pasukan Siti Aisyah. Maka orang yang paling dicintai oleh kedua belah pihak tidak ada lain hanyalah Siti Aisyah. Siti Aisyah datang ke belakang, ya Ummul Mukminin, tolong ini bagaimana caranya? Kata, ya bagaimana dong? Tidak ada salah jalan yang paling baik kecuali engkau masuk ke medan perang. Bahaya nggak itu? Banget bahaya. Bahaya masuk ke medan perang di tengah-tengah peperangan. Siti Aisyah menunjukkan keberaniannya. Ummul Mukminin cinta kepada umatnya, umat Muhammad SAW. Kata Ummul Mukminin Aisyah, siapkan, saya akan maju ke sana dan saya akan teriakan kata-kata persatuan. Subhanallah. Saat itu siapkan jamal, unta. Lalu unta itu ditutup dengan apa? Silah ataupun dengan tameng. Tameng, full tameng kiri kanan, full tameng di kiri kanannya. Masya Allah. Lalu disiapkan para pemuda di samping kuda atau di samping jamal tersebut. Berjalanlah sambil dipegang lijam, itu apa namanya? Ikatannya oleh siapa? Ka'ab ibn Suwar. Jalan ke tengah, masuk ke tengah, Masya Allah, masuk ke tengah. Disitulah Siti Aisyah, beberapa riwayat mengatakan kata-kata yang sangat terkenal. Kalimatnya, subhanallah, ya abna ittaqullah, ya abna, wahai anak-anakku takwa kepada Allah, wahai anak takwa kepada Allah, ya mukminun, ya mukmin, semua dipanggil, pokoknya takwa, tapi nggak ada yang menggubris, tidak berhenti. Maka saat itu Siti Aisyah melantunkan satu kalimat yang sangat keras sekali. Nal'an qatalati Utsman, nal'an qatalati Utsman. Kita melaknat pembunuh Utsman, kita melaknat pembunuh Utsman. Qulu jami'an, katakan oleh kalian, kita melaknat pembunuh Utsman, kita melaknat pembunuh Utsman. Semua pasukan daripada siapa? Siti Aisyah meneriakkan kata-kata
melaknat pembunuh Utsman, melaknat pembunuh Utsman, melaknat pembunuh Utsman. Didengar oleh pasukan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, sama-sama kalimat itu kalian ucapkan. Melaknat pembunuh Utsman, melaknat pembunuh. Sama-sama mengatakan, melaknat pembunuh Utsman, melaknat pembunuh Utsman, melaknat pembunuh Utsman. Sama-sama satu apa? Satu suara. Masya Allah, cerdasnya Siti Aisyah ini. Cerdas dengan kalimat, melaknat pembunuh Utsman, melaknat pembunuh Utsman. Sampai satu kalimat. Tapi selagi masih ada pasukan adu domba di situ, kayaknya susah. Susah mau ketemunya. Tiba-tiba dengan keadaan seperti itu, ribut lagi seperti di awal kejadian, terjadi lagi perang dahsyat. Punten, bahkan yang paling aneh, yang namanya Ka'ab bin Suwar, tadi siapa? Ka'ab bin Suwar punya ide ini kan dalangnya kan yang membawa ke sana kan. Ka'ab bin Suwar terbunuh dari panah yang ada di daerah pasukan siapa? Pasukan Siti Aisyah. Tiba-tiba panah masuk dan syahidlah Ka'ab bin Suwar. Kalau sudah pemimpin yang membawa untanya sudah wafat, otomatis agak kesulitan di situ. Maka disitulah tadinya Sayyidina Ali tidak maju ke medan perang. Melihat kenyataan di situ ada yang namanya unta Siti Aisyah sudah dipasang tameng, tapi anehnya kelihatan banget mencolok panah, hampir semua ke sana tertuju, seolah-olah ingin membunuh Siti Aisyah. Panah semua ke sana, panah semua ke sana. Disitulah Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan, sudah semakin yakin kalau di situ ada tadakhulat, ada orang ketiga yang masuk. Maka disitulah Sayyidina Ali mengatakan, selamatkan Ummul Mukminin, selamatkan Ummul Mukminin. Subhanallah. Tapi bagaimana caranya? Hebat Sayyidina Ali. Disiapkan kembali lagi seorang laki-laki, Qa'qa' ibn Amr at-Tamimi, dengan beberapa pasukan disiapkan, dan dalam pasukan itu disiapkan seseorang laki-laki juga, masih saudaranya Aisyah, Abdullah bin Abi Bakar. Subhanallah, ikut dalam pasukan itu, dalam pasukan yang sudah disiapkan. Apa tugas pasukan itu? Menerobos masuk ke tempat di mana adanya Siti Aisyah. Kan kalau unta, kalau ibu bapak pernah naik unta ketika di Arafah atau segala kan naik, ada saungnya tuh di atas kan, naik di atas saungnya tuh diikat gak ke unta itu? Diikat, jadi kuat, nggak copot. Siti Aisyah berada di situ dalam haudaj, namanya dalam bahasa Arab, tertutup dengan perisai, tertutup dengan tameng, sehingga Siti Aisyah aman di dalamnya. Tapi kalau lama kelamaan mungkin nggak ada yang jebol, mungkin dengan panah, sampai para hadis mengatakan, para ulama hadis mengatakan, saya melihat unta bersama haudajnya kal kunfud. Kunfud itu binatang landak, tahu landak? Yang apa? Berduri. Itu durinya itu seperti landak. Kenapa? Padahal itu bukan duri, tapi apa? Panah yang masuk di situ semuanya. Naudzubillah. Oleh Sayyidina Ali katakan, ya Qa'qa', kamu nerobos ke sana, lalu kamu jatuhkan namanya untanya. Setelah itu apa? Kamu potong talinya, lalu bawa haudajnya ke sini. Bisa dipahami nggak? Susah nggak? Susah nggak itu? Berat banget tugas itu. Berat banget tugas itu. Gimana mau menyelesaikan tugas ini? Subhanallah. Maka dengan kepiawaian, dengan kehebatan pasukan khusus yang disiapkan oleh Abi Thalib, masuk ke dalam, merobos, masuk ke dalam. Allahu Akbar. Begitu sampai di situ, padahal di situ bentengnya juga kuat, tapi masuk ke dalam, yang dilakukan adalah jatuhkan unta. Begitu unta itu jatuh, langsung punten, yang namanya Abdullah bin Abi Bakar, berarti itu saudaranya siapa? Aisyah. Membuka haudajnya, wahai saudariku, assalamualaikum. Waalaikumsalam saudaraku. Jangan khawatir, aku yang akan membawamu. Karena apa? Karena yang namanya muhrimnya kan? Muhrimnya, saudaranya. Ya silahkan. Ditutup, diangkat, lari. Pasukan itu membawa apa? Membawa haudaj yang di atasnya ada Siti Aisyah. Dan hebatnya Sayyidina Ali tahu, kalau pengacau ini ada di sini dan ada di sana, ya kan? Kalau ditarik ke Sayyidina Ali ke sini, berarti apa? Bisa jadi panah datang kemari, tapi jauh-jauh bawa ke sana. Jadi Siti Aisyah diselamatkan tidak dalam pasukan sana dan tidak dalam pasukan sini, tapi apa? Agak menjauh.
siasat yang luar biasa dilakukan oleh Sayyidina Ali, agak menjauh. Maka saat itu sudah selesai aman, Sayyidina Ali datang. Subhanallah, bunda, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ummul, assalamualaikum ya ummul mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ali warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik Ali. Kamu bagaimana kabarnya Ali? Baik. Masya Allah. Nggak ada berantem, kata-kata kasar tuh nggak ada. Ngapain kau? Nggak ada. Bagaimana kabarmu? Baik. Kau juga bagaimana kabarmu? Baik. Subhanallah, maaf ini terlalu besar fitnahnya wahai ummul mukminin. Iya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Wahai ummul mukminin, biar engkau aman, aku akan antarkan engkau menuju Madinah Al-Munawwarah. Kami akan mengantarkannya. Subhanallah, maka dengan mengatakan siap untuk diantarkannya. Masya Allah. Iya, siap untuk diantarkannya. Subhanallah, diangkat haudajnya, tidak dibawa ke pasukan Ali bin Abi Thalib, juga tidak di dalam pasukan sana Aisyah radhiyallahu anhuma, tapi apa? Dibawanya ke agak tempat yang agak jauh. Datang Sayyidina Ali mengucapkan salam, dijawab dengan salam, menanya kabar, jawab kabar. Lalu kata Sayyidina Ali, "Matan ya ummul mukminin, aku mendapatkan tugas dari Rasulullah untuk menjagamu." Memang Rasulullah matan, "Ya Ali, tolong jaga ummul mukminin ataupun Aisyah, karena itu adalah keluargamu. Maka aku bertanggung jawab untuk menjaga keselamatanmu wahai ummul mukminin. Maka jika berkenan, engkau akan kami antarkan menuju mana? Madinah Al-Munawwarah." Karena bahaya kalau tidak diapi. Ini pasukan Ibnu Saba masih di mana? Di dalam berkeliaran. Terbukti begitu ummul mukminin dijauhkan, diam semuanya. Maksud diam itu apa? Karena nggak perang. Maksudnya apa? Karena yang tadi tuh dihajar juga pengen apa? Pengen ummul mukminin juga meninggal di situ, wafat juga. Sekarang diselamatkan, dibawa ke mana? Kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sambutan yang hebat, yang unik, yang indah disampaikan oleh ummul mukminin Aisyah. Ketika sebelum berangkat, untuk klarifikasi kepada seluruhnya, baik itu pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pasukan yang dibawa oleh Zubair dan Talhah radhiyallahu anhuma, ummul mukminin mengatakan, "Ayuhan nas, wahai semua yang hadir di tempat ini, sesungguhnya apa yang terjadi aku dengan Ali itu seperti masalah ibu mertua dengan mantunya." Subhanallah. Kayaknya ada, mungkin nggak tahu ya. Sepertinya mungkin tidak pernah ada yang bisa lepas masalah seseorang dengan mertuanya. Ada sedikit masalah. Karena apa? Karena belum saling memahami. Tapi kalau sudah saling memahami, itu jadi baik banget. Kenapa? Karena basis belum saling memahami, jadilah begitu kejadiannya kadang-kadang. Maka kata-kata yang indah, saking ini hal yang wajar, Siti Aisyah mengatakan, apa yang terjadi antara aku dengan Ali itu seperti seorang ibu bersengketa dengan mantunya, atau seorang laki-laki atau seorang wanita bersengketa dengan mertuanya. Hal ini hal yang wajar, dan hal ini biasa diselesaikan, dan ini adalah tidak ada masalah. Yang paling bahaya itu kalau seandainya ada orang yang ketiga. Maka kami tidak ada lagi permasalahan masalah ini. Diantarkan Siti Aisyah kemana? Kemana? Coba, ke Madinah. Di situ Sayyidina Ali membereskan semua jenazah, hampir puluhan ribu yang wafat di sana, ribuan, wallahu a'lam. Ya, ribuan yang wafat di sana. Sayyidina Ali begitu melihat sahabat yang wafat menangis, begitu yang meninggal sahabat menangis. Lalu punten-punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan, Sayyidina Hasan hadir di situ. Kata Sayyidina Hasan, Hasan itu putranya Sayyidina Ali. Wahai ayahandaku, ini coba bisa terjadi dengan peperangan begini. Jangan sekali-kali hal ini sampai terulang lagi ayahandaku. Ini melihat sangat sakit sekali. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan awal mula sudah pernah melarang Sayyidina Ali untuk berangkat ke Basrah. Iya. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan itu sangat-sangat sifatnya itu apa ya? Walaupun Sayyidina Ali ini benar karena ijtihadnya dia, ya radhiyallahu an, tapi Sayyidina Hasan sangat menghindari daripada apa? Permusuhan. Sangat menghindari dari persengketaan. Dilihat bagaimana nangis Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali mengatakan, alangkah baiknya aku wafat 20 tahun yang lalu sebelum kejadian ini terjadi.
saking tidak mau melihat kejadian seperti ini. Dan ini terbesar fitnah yang ada. Lihat, selesai perang Jamal, Jamalnya tuntas, sudah pulang, damai, bersatu. Berada di mana? Basrah. Sayyidina Ali, ini belum selesai urusan siapa pembunuh Utsman, tapi terkatung-katung. Kenapa? Karena belum dibaiatnya Sayyidina Ali. Punten, Sayyidina Ali mencari pembunuh Utsman, mencari, tapi apa? Susah, 6.000. Ketemu dapat ambil, ketemu dapat ambil, 6.000. Sampai untuk menyempurnakan keinginan Muawiyah harus menunggu sampai kira-kira punten 1 tahun kejadiannya. Itu belum membaiat juga. Maka akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, ini mulai menyebar yang tidak mau membaiat kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Ini tidak baiat, ini tidak baiat. Itu yang dikhawatirkan. Ternyata benar apa yang dikhawatirkan. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berangkatlah untuk berjumpa dengan siapa? Muawiyah. Karena kekhawatiran takut ada hal yang terjadi. Ini 1 tahun setelah setelah Jamal, iya. Maka saat itu berangkatlah Sayyidina Ali menuju mana? Dikatakan Basra ataupun Kufah. Dari Kufah berangkat untuk kemana? Ke Syam, untuk berjumpa dengan siapa? Muawiyah. Untuk apa? Ya kita ngobrol lah apa yang terjadi. Dan Muawiyah mendengar, waduh, Ali membawa pasukan ini. Persis tidak jauh ketika mau terjadi perang Jamal. Sana pun membawa pasukan. Bayangkan saja, pasukan yang dibawa Muawiyah 12.000, pasukan Ali bin Abi Thalib 9.000. Banyak. Pokoknya banyak sekali. Begitu ketemu, subhanallah, persis, saya tidak panjang lebar karena waktu yang sangat singkat ini, terjadi setelah itu persis adu domba seperti telah terjadi di zaman Jamal. Persis begitu kejadiannya. Nggak jauh beda. Dan punten, diteriakan oleh para sahabat. Ini kejadian. Wahai Ammar, taqtulu fi'atun baghiyah. Masih ingat tadi saya katakan Ammar? Ammar saat itu usianya 90 tahun. Kata Sayyidina Ali mengatakan, kalian tahu siapa pembunuh Ammar, itulah kelompok yang salah. Subhanallah. Setelah itu terjadi, ini sudah terjadi perang ini dengan cara gaya siapa? Ibnu Saba. Karena mereka tidak mau mereka damai. Kalau mereka damai berarti para pembunuh apa? Ditawan, ditangkap. Berarti termasuk Ibnu Saba juga ketangkap. Berarti dia ingin apa? Ingin selamat. Caranya bikin heboh. La haula wala quwata illa billah. Lihat, saya lanjutkan lagi. Untuk terjadi peperangan-peperangan, orang mukmin semuanya, walaupun sedang perang, tapi belum terjadi perang benerannya. Kenapa? Karena takut apa? Takut dari mana ini panah yang membunuh siapa? Yang membunuh siapa? Ammar. Ayahanda bunda punten, saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Ini. Iya. Lihat, saya sampaikan. Maka saat itu hampir sudah terjadi yang hebohnya, lihat, kalau malam-malam mereka saling berkunjung, berziarah, grup Muawiyah tahajud, grup Ali bin Abi Thalib tahajud. Dua belah pihak baca Quran, ini baca Quran. Di sana berbuat baik, di sini berbuat baik. Malam saling berkunjung, malam saling kenalan, siang perang. Ini katakan Rasulullah SAW tadi. Bagaimana kata Rasulullah? La taqumu sa'ah hatta taqtatil fi'atani azimatan. Tidak akan pernah terjadi dulu kiamat sebelum apa? Dua pasukan besar terjadi dan banyak orang yang terbunuh di sana. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Dan mereka itu dakwatuhuma wahid. Padahal tujuannya adalah satu. Na'udzubillah. Sementara sebelumnya perang, orang mukmin bersama orang murtad, orang mukmin bersama orang kafir, jelas beda. Tapi ini orang mukmin dengan orang mukmin. Pagi-paginya bareng. Iya. Simpan saja begini ya. Iya. Pagi-paginya bareng, malamnya bareng, tapi kalau pagi-paginya apa? Perang. Perang malam, pagi perang. Tapi masih melihat Ammar dari mana nih? Ammar siapa yang membunuhnya? Ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam satu kesempatan orang melihat Ammar tertusuk dengan satu arah yang namanya Sam. Sam itu apa?
panah tepat kena ke Ammar, dan panah itu berasal dari grupnya Muawiyah. Begitu ada panah masuk ke Muawiyah, orang yang grup Muawiyah langsung mengatakan, "Oh, udah. Stop, perang. Kita salah. Mereka benar. Kenapa? Kita ini salah. Lihat, Ammar berasal dari dari sini arahnya." Kata orang-orang yang bersama Sayyidina Ali, "Ya, berarti kita benar. Sudah, stop. Karena Rasulullah pernah bilang gitu." Ammar wafat. Sudah hampir selesai masalah kan? Datang kepada siapa? Muawiyah. Muawiyah, Ammar telah terbunuh. Anda tahu yang membunuh Ammar itu adalah pasukan yang salah, ataupun Ammar terbunuh oleh orang yang salah, dan Ammar ini sudah terbunuh, dan yang membunuh Ammar itu adalah panah yang datang dari arah kita. Apa jawaban Muawiyah radhiyallahu an? Ijtihadnya, yang membunuh Ammar bukan dari kita. Yang membunuh Ammar itu adalah orang yang membawa Ammar kemari. Coba kalau Ammarnya nggak dibawa kemari. Bisa dipahami nggak ya? Misalnya begini nih. Misalnya gini, ada ibu manggil anaknya, "Nak, ke rumah ibu ya." "Kenapa? Ibu perlu sama kamu, datang ya." "Iya." Disupirin sama supirnya. Supirnya ugal-ugalan. Gara-gara supir ugal-ugalan, tabrakan, wafat anaknya. Punten. Secara pikiran, ini gara-gara supir ugal-ugalan ini. Orang bukan gara-gara supir, gara-gara ibunya manggil. Nah, coba kalau ibunya nggak manggil, ayo kayak gitu tuh, kan jadi kacau lagi di situ kan? Iya juga ya. Yang membunuh berarti dari grup sana. Coba kalau Ammarnya nggak usah ditampilin gitu, nggak usah dibawa gitu, Ammar selamat, perang lagi bunda ayahanda. Astagfirullah. Di sini telah terjadi peperangan, maka saat itulah kata Ali bin Abi Thalib, "Besok pagi kalian yang membawa mushaf, membawa lembaran-lembaran Quran, ya, nggak usah angkat pedang, tapi angkat mushaf dengan kata-kata menyebutkan kalimatnya kita bersatu dalam Quran, kita kembalikan ke Quran. Maka begitu pasukan berhadapan, langsung yang membawa mushaf diangkat mushafnya tanpa mengangkat pedang, dengan mengatakan, kita kembalikan ke Quran. Begitu siap dengan pedangnya Muawiyah, pasukannya, waduh, ini tidak mengangkat pedang, malah membawa mushaf. Dia bilang, yang bawa mushaf angkat, yang membawa mushaf dari Muawiyah angkat mushafnya. Kita kembali ke dalam Quran, Satu sepakat kalimat, kita kembali ke Quran. Subhanallah. Jadi saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada Quran, menyelesaikan dua masalah ini. Akhirnya punten, damai. Kenapa? Karena semuanya untuk siap kembali ke Quran, nggak ada lagi punya masalah. Iya, kembali ke Quran. Setelah siap semuanya untuk kembali ke Quran, damai. Kata Sayyidina Ali, "Wahai Muawiyah, Anda tetap menjadi amir di sana karena Anda belum membaiat aku." Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. "Dan aku pun tetap akan menjadi Amirul Mukminin atau khalifah walaupun engkau belum membaiat, tapi dalam masalah ini tetap aku akan mencari siapa pembunuhnya, Utsman." Sepakat. Muawiyah pergi ke Syam, Ali bin Abi Thalib tinggal di Kufah. Dan karena Ali bin Abi Thalib mencari para pembunuh itu berkeliaran daerah Irak, daerah sana, maka Ali bin Abi Thalib menjadikan kekhalifahannya di sana. Demi untuk mencari pembunuh Utsman, bunda. Tinggal di sana. Subhanallah. Makanya kalau sekarang misalnya ada ABRI tugas di Aceh, berarti tinggal di mana dia? Di Aceh, walaupun rumahnya ada di Jakarta, tetap di Aceh tinggalnya. Kenapa? Untuk menyelesaikan masalah dia. Kalau sudah selesai atau selesai tugas, baru balik lagi. Nggak mungkin, pokoknya tugas jam berapa? Tugas jam 7 masuk sampai jam 4 pulang ke Jakarta, besok berangkat. Capek kalau begitu. Punya rumah di situ, tinggal di situ. Punten Ali bin Abi Thalib tinggal di sana. Dalam waktu penyelesaian masalah ini, walaupun dua-duanya seperti damai, tapi masih ada anget-anget nggak kira-kira? Terutama para pengikutnya. Kata pengikut Ali dengan menyebutkan kata-katanya. Bagaimana kata pengikut Ali? Kata pengikut Ali yang mana nih? Cek. Ini dah.
Iya. Alhamdulillah masih ada gantian. Alhamdulillah. Iya. Kata pengikut Ali bin Abi Thalib, wah ini kata pengikut Ali bin Abi Thalib, wah ini nggak bisa ini. Kita tetap akan ikut perkataan Ali. Tapi walau bagaimanapun kita tetap ini Muawiyah ini salah. Kata Muawiyah pada pengikutnya, ini Ali salah. Walaupun hidup seperti damai, padahal pada dasarnya apa? Dendam, perang dingin. Ternyata kelompok dari Ibn Saba tidak mau hal ini terjadi. Ada baiknya Ali bin Abi Thalib pun dibunuh ketika melaksanakan sholat. Abdullah bin Muljim, Ibn Muljim yang membunuh siapa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali bin Abi Thalib terbunuh, kenapa? Kalau Ali bin Abi Thalib masih ada, lalu perdamaian sudah mulai terjadi kan? Kenapa? Karena sudah mulai kelihatan titik terang siapa para pembunuh ini. Sudah mulai pekerjaan susah itu. Ternyata hampir ketahuan Abdullah bin Muljim membunuh Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah, syahidlah Ali bin Abi Thalib. Wafat Ali bin Abi Thalib. Saya singkat ini. Iya, punten dulu. Terbunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, ini singkat saya sampaikan, Ali bin Abi Thalib menyampaikan satu hal yang penting. Kata Ali bin Abi Thalib dengan ucapannya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Hasan, ya, selesaikan apa tugas dari ayahmu ini, tuntaskan semuanya, bereskan semuanya. Lalu yang namanya Hasan radhiyallahu an, setelah Ali bin Abi Thalib wafat mati syahid, maka Hasan ini dibaiat menjadi khalifah. Hasan menjadi khalifah. Begitu Hasan menjadi khalifah, Masya Allah, Muawiyah tambah bingung lagi. Kata Muawiyah, Ali terbunuh, tugasnya belum selesai, malah pindah lagi ke siapa? Ke Hasan. Bisa dipahami nggak ya? Kira-kira bisa kebayang nih apa yang akan terjadi setelah itu? Waduh, kok jadi begini nih, kok jadi begini, bagaimana nih? Maka Hasan menjadi khalifah. Ini menjadi tetap amir di Syam. Punten-punten, Hasan radhiyallahu an, cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang sangat cinta damai, cinta dengan kebaikan, dan Masya Allah, pahlawan yang sangat luar biasa. Hasan ini melihat sudah bertahun-tahun antara bapaknya dengan Muawiyah nggak pernah beres, nggak pernah akur, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Hasan datang dengan kejadian yang makin dahsyat nanti ini. Hasan tiba-tiba, bunda, 6 bulan ayahanda beliau jadi khalifah, datang ingin jumpa dengan Muawiyah tanpa membawa pasukan banyak, cukup beberapa orang saja. Dan punten, Muawiyah pun dengan kaget, ada apa Hasan kemari? Begitu datang ke sana, tiba-tiba Hasan dengan menyebutkan, Hasan radhiyallahu an, ya Muawiyah, aku serahkan kekhilafahanku kepadamu, engkau aku baiat menjadi khalifah, dan engkau sekarang menjadi pemimpin, dan aku bagian daripada orang yang kau pimpin. Subhanallah, memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Allahu Akbar, jabatannya diserahkan. Ada nggak kira-kira begitu? Di demo juga nggak turun-turun. Subhanallah, ini subhanallah, datang dengan menyebutkan kata-katanya, aku serahkan kepadamu, silahkan ambil. Kenapa coba? Kenapa coba? Karena untuk menyelesaikan 2 persengketaan yang ada, bunda. Karena apa lagi? Ini lebih hebat lagi. Rasulullah SAW sedang duduk dulu, Hasan masih kecil. Lalu dipegangnya, Hasan duduk di sini. Lalu mengatakan, dikatakan, hada ibni sayyid, ini anakku adalah tuan. Iya, ini anakku adalah tuan. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, hada ibni sayyid, ini anakku adalah tuan. La'allahu, dan dia nanti akan punten-punten menyelesaikan pertikaian antara 2 kubu yang sangat besar oleh tangannya Hasan. Subhanallah, la'allahu yuslihu fi'atain, dia ini nanti kelak akan mengakurkan, menamaikan 2 permusuhan yang cukup lama ada, dan di tangan Hasan inilah perdamaian itu akan terjadi. Allahu Akbar. Saat itu diserahkan kepada siapa? Muawiyah. Husain marah, Hasan, apa-apaan ini?
Apa-apaan ini? Kamu menyerahkan pemimpin kepada Muawiyah? Iya, kamu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Ya Hasan, yang benar saja. Begitu mudahnya engkau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Apa dikatakan oleh Hasan? Ya Husain, aku melakukan ini adalah amanah dari Rasulullah SAW kakek kita. Bukankah kakek kita Rasulullah mengatakan ini adalah anakku Hasan, salah seorang tuan yang dia akan menyelesaikan pertikaian dua yang sangat dahsyat, dan ini adalah tanggung jawabku dan aku akan tuntaskan keinginan Rasulullah. Bagaimana seandainya aku wafat sebelum menyelesaikan masalah ini? Ketika kakek kita bertanya mengatakan, Hasan, kenapa kau tidak selesaikan kedua urusan ini, permasalahan ini? Maka aku selesaikan urusan ini agar aku tidak punya tanggung jawab di depan kakekku. Diam Husain. Subhanallah. Lalu lihat kata Hasan, ya Muawiyah Amirul Mukminin, aku membaiatmu. Ya, tapi ingin dibaiat di masyarakat banyak. Siap. Kumpulkan semua di Basrahnya, di Kufahnya, kumpul di Syam. Lalu mengatakan, siapa? Hasan mengatakan, wahai seluruhnya, aku membaiat Muawiyah sebagai khalifah, maka anda membaiat sebagai khalifah beliau. Maka dibaiatlah Muawiyah oleh seluruhnya, maka jadilah Muawiyah sebagai khalifah atas permintaan Hasan. Masya Allah, luar biasa. Dan disampaikan oleh Hasan, ya Muawiyah, karena aku ini telah membaiatmu, maka izinkan aku sekarang permintaan dua hal saja. Dua masalah, dua hal saja permintaanku. Apa permintaanmu? Permintaanku, aku ingin hidup di Madinah dan kembalikan aku ke Madinah. Masya Allah. Jadi saya sudah tidak di Kufah lagi. Izinkan aku untuk pergi ke Madinah. Baik. Yang kedua, apabila nanti engkau wafat, maka tolong khalifah setelahnya musyawarah. Khalifah setelahnya musyawarah, disepakati. Masya Allah, Hasan pulang bersama keluarga Rasulullah SAW ke kota Madinah. Demi Allah, kata para sahabat yang ada pada waktu itu, kedatangan Hasan ke kota Madinah seperti kedatangan Rasulullah ketika datang dari Mekah menuju Madinah. Masya Allah. Sambutan tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina, karena orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Hasan. Masya Allah, yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Hasan. Dan tidak ada hal yang pernah terjadi setelah Rasulullah datang ke kota Madinah, penyambutan semeriah seperti meriahnya kedatangan Hasan ke kota Madinah saat itu. Jadi kedatangan Hasan ke kota Madinah persis seperti kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Masya Allah, itu yang terjadi. Setelah itu Hasan tinggal di sana, ya, hidup di sana. Dalam usia Hasan 47 tahun, Hasan wafat karena sakit. Saya tidak menemukan hadis yang sahih kalau seandainya wafatnya karena diracun oleh istrinya. Siapa istri yang meracunnya itu? Ya, terima kasih. Ada istrinya itu kan, ada istri daripada Hasan itu ada Ummu Kulsum, ya, ada Khawlah, ada Zainab, tapi ada juga istrinya itu Ju'adah Ibnul Ash'af, dan diriwayatkan, tapi saya tidak menemukan, wallahu alam, tidak berani menyampaikan pasti itu yang membunuhnya. Salah satu istri yang meracuninya karena diperintahkan oleh Muawiyah atau Yazid bin Muawiyah, kita tidak tahu. Iya, kenapa? Karena berpikir kalau seandainya bapaknya meninggal, kata Yazid, pasti yang akan jadi Hasan. Ya, makanya Hasannya wafat sebelum Muawiyah wafat. Iya, wallahu alam, tapi tidak menemukan maraji yang pasti sahihnya, sehingga punten saya sendiri tidak berani untuk mengatakan hal itu. Tapi wafatlah Hasan dalam usia berapa? 47 tahun. Lihat bunda, sebelum wafatnya kata Hasan, wahai Husain, jika aku wafat nanti, izin kepada Ummul Mukminin Aisyah agar aku dimakamkan di mana? Dimakamkan di samping kakekku Rasulullah. Masya Allah. Izin kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah mengizinkannya. Ya Hasan, Ummul Mukminin telah aku bicara kepadanya dan Ummul Mukminin mengizinkan agar engkau dikuburkan di mana? Di samping Rasulullah. Tapi kata Hasan, tapi jangan sampai engkau menguburkan aku di samping Rasulullah sebelum engkau izin dulu ke Muawiyah. Kalau Muawiyah mengizinkan, boleh aku kuburkan, tapi jika Muawiyah nggak mengizinkan, jangan. Saking taatnya kepada khalifah. Subhanallah. Tiba-tiba bunda apa? Wafat Sayyidina Hasan,
Siti Aisyah mengizinkan, lalu datang ke Muawiyah. Muawiyah mengatakan nggak boleh. Subhanallah, nggak bisa, karena Utsman aja nggak dikuburkan di situ. Utsman tidak dikuburkan di situ, masa Hasan harus dikuburkan di situ? Waduh. Tapi Husain mengatakan ini amanah Hasan, jangan sampai dikuburkan di sini apabila Muawiyah tidak mengizinkan. Bisa dipahami Bunda ya? Iya, subhanallah. Apabila Muawiyah tidak mengizinkan, halo yang ini, iya. Apabila Muawiyah tidak mengizinkan, jangan. Subhanallah. Akhirnya apa? Bunda, ayahanda yang berbahagia, Muawiyah tetap berada dan Hasan di usia 47 tahun wafat. Muawiyah wafat dan Muawiyah saat wafat menjadikan putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Iya, langsung sebagai khalifah. Tidak musyawarah. Maka para sahabat mengatakan pada waktu itu, ya Muawiyah jangan. Ini kan kuda sepakatan. Ini nggak bisa, ya Muawiyah jangan. Muawiyah dengan pemikirannya tetap Yazid untuk menjadi khalifah. Yazid tetap menjadi khalifah. Kata siapa? Muawiyah. Maka Muawiyah menjadikan Yazid sebagai khalifah. Kalau sampai para sahabat mengatakan, ya Muawiyah atakunu hirqaliyah, maknanya kerajaan. Hirqal itu kerajaan Romawi, ya. Ini adalah setelah wafat bapaknya anaknya jadi. Ini wafat anaknya jadi. Anak itu kan kerajaan Hirqal. Kalau kerajaan itu sistemnya begitu, wafat ininya, wafat ini jadi, begitu demikian adanya. Maka ya Hasan, ya Muawiyah, apakah kau akan menjadikan sistem kerajaan, bukan khalifah lagi? Pertanyaan demikian. Ternyata benar anaknya jadi siapa? Jadi khalifah. Dan itu sebetulnya bukan jadi khalifah, tapi sudah sistem apa? Kerajaan. Sekarang, ternyata ibu bapak, Rasulullah sudah menggambarkan hal ini. Kata Rasulullah bilang gini, catat baik-baik, jangan dilupakan. Untung aja ada saling sapa yang merekamnya. Kalau tidak ada, udah ambles semuanya pelajaran kita dari tadi. Subhanallah khair kepada para mujahid yang dari saling sapa, masya Allah luar biasa. Ini adalah pejuang yang benar-benar menyebarkan Islam sampai ke seluruh dunia, insya Allah. Iya, sampaikan ini. Iya, saya sampaikan. Rasulullah mengatakan, lihat Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah dengan kata-katanya, kata-kata yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 sana summa takunu mulkan. Khilafah setelahku nanti hanya 30 tahun, setelah itu kerajaan. Kata siapa? Rasulullah. Khilafah setelahku hanya 30 tahun, setelah itu kerajaan. Yang benar, iya. Pas nggak? Pas banget. Coba lihat, Rasulullah wafat 11 Hijriah, ya bunda ya. Dan punten-punten, Hasan meninggalkan apanya? Khalifahnya diserahkan kepada Muawiyah 41 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? 30 tahun. Ya udah, saya pingin pasnya deh khalifah-khalifahnya hitung. Punten, nanti bisa diulangi di sini siapa untuk mencatatnya. Sekarang saya karena waktu, ya. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Lalu Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Utsman bin Affan 12 tahun. Ya, Ali bin Abi Thalib punten 4 tahun 9 bulan. Lalu punten Hasan radhiyallahu an 6 bulan. Pas semuanya kira-kira 30 tahun. Subhanallah. Saya ulangi lagi. Iya, takut keliru tadi. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Utsman bin Affan 12 tahun. Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Lalu Hasan 6 bulan. Pas 30 tahun. Pas banget. Pas. Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, al khilafatu ba'di 30 sanah thumma takunu mulkan. Yang namanya khilafah setelah aku 30 tahun, maka setelah itu jadi kerajaan. Maka setelah Yazid, setelah kerajaan. Walaupun kata-katanya khilafah, tapi sifatnya seperti kerajaan. Disitulah bil ijbar, dengan semuanya terpaksa harus membaiat siapa? Yazid. Husain tidak mau membaiat Yazid, bukan tidak sepakat Yazid untuk jadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau seandainya Yazid menjadi khalifah bukan musyawarah, berarti bukan menurut syariat Islam yang ditegakkan oleh Husain. Bukan tidak mau Yazid jadi pemimpin, tapi apa? Caranya itulah bukan cara Islami, maka tidak mau. Tapi beberapa orang mengatakan, dia mah syirik aja ingin jadi pemimpin. Demi Allah, bukan. Tapi yang namanya Husain ingin menegakkan syiar Islam, cara Islam, yakni memilih pemimpin secara
musyawarah. Dan ini sudah kesepakatan, begitu dipilih pemimpin bukan secara musyawarah, berarti cara pemilih pimpinan bukan berdasarkan syariat Islam, maka ditolak oleh siapa? Husain. Dan beberapa temannya Husain, diantaranya yang menolak Abdullah bin Abbas awal mulanya, ya, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, lalu selanjutnya Abdullah bin Zubair. Itu adalah pemuka-pemuka, anak-anak daripada putra-putra dari para sahabat, itu menolak. Itu menolak semuanya. Dan disitulah awal mulanya punten antara Husain seolah-olah sedikit atau bersengketa tentang dengan yang namanya Yazid bin Muawiyah. Dari situlah mulai adanya peristiwa Karbala. Bagaimana peristiwa Karbalanya? Sepertinya mohon maaf bulan depan kayaknya ini. Iya, ini karena ini ini peristiwa Karbala 1 jam lagi nih. Ini sudah hampir 1,5 jam saya bicara di sini atau lebih. Tapi ya begitulah, punten tadinya saya ingin langsung ke Karbala, ayah anda bunda. Maksudnya bukan saya berangkat ke Karbala. Bahasannya ini saya ingin ke Karbala. Tapi rasa-rasanya kalau langsung ke Karbala, bunda ayah anda tidak mengetahui peta dari begininya, Sifinnya, Jamalnya seperti apa. Sekarang sudah tahu, oh Jamal begini, oh Sifin begini. Lupa, lihat lagi di saling sapa, ingat lagi. Setelah itu lanjutkan nanti di Karbala seperti apa. Karbun wabala, kata Husain, karbun wabala, kesulitan dan banyak bala yang ada di sini. Subhanallah, kata siapa? Kata Sina Husain. Sampai sekarang daerah situlah jadi karbun wabala. Syiah di situ kemudian, ISIS pun di situ adanya. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi karbun wabala. Ini adalah konflik yang sangat dahsyat dan menyampaikan konflik yang ada sampai daerah situlah nanti yang adanya Dajjal keluar. Nggak beres-beres itu dari dulu. Sampai akhir zaman pun di situ sampainya. Astagfirullah. Iya. Ini karbun wabala benar. Kenapa masih dalam kawasan yang namanya Irak? Masih dalam keadaan Kufah, masih dalam keadaan Basrah, masih kekuatan. Di situlah letaknya yang ada. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan dengan singkat apa yang sampaikan tentang punten Jamal dan Siffin, ini dengan singkat saya sampaikan gambarannya agar ayah anda bunda bisa memegang peta yang ada seperti itu bunda. Insya Allah sempat yang datang kita khusus tentang syahidnya Sayyidina Husain. Seperti apa wafat atau syahidnya Sayyidina Husain. Insya Allah sempat yang datang kita akan bahas tentang peristiwa Karbala dan bagaimana, karena apa punten sebagai muqaddimah yang akan datang ayah anda bunda, kenapa Sayyidina Ali tinggal di Kufah. Tadi saya katakan karena para pembunuhnya ada di Kufah. Pembunuh siapa? Husain. Pembunuh Utsman. Iya punten, para pembunuh Utsman bin Affan ada di Kufah dan di Basrah. Maka Ali bin Abi Thalib di sana. Tapi sebenarnya juga bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Para pendukung Ali radhiyallahu an menginginkan untuk di situ. Para pendukung Ali menginginkan di situ. Para pendukung itu disebutnya adalah dalam bahasa Arab kata-katanya Syi'atu Ali. Iya. Syi'atu Ali. Maka sebenarnya itu adalah fata morgana pendukung yang bohong-bohongan saja. Yang membunuh Sayyidina Ali dari kalangan mereka. Siapa yang membunuh Sayyidina Utsman? Dari kalangan mereka. Maka orang Syiah tidak mau mengatakan kalau yang namanya Ibnu Saba itu orang Yahudi. Mereka tidak mau. Dan disembunyikan nasab Ibnu Saba. Bahkan disembunyikan sejarah Ibnu Saba. Kenapa? Karena kalau ketahuan Ibnu Sabanya, ketahuan belangnya, maka mereka akan menyembunyikan Ibnu Saba. Mereka akan sembunyikan sejarah Ibnu Saba. Kenapa? Itulah yang ada. Karena itu adalah biang kerok dari awal. Iya. Nanti yang menjebak, bahkan Sayyidina Hasan begitu mau pindah ke mana? Ke Madinah. Sayyidina Hasan sudah merasakan ini nggak beres di sini. Kenapa? Banyak pengkhianat yang ada. Pindah ke mana? Ke Madinah. Pengkhianat ada di sini. Pindah ke mana? Ke Madinah. Nanti Husain datang ke mana? Ke sana lagi sampai syahid di Karbala. Karena apa? Hakikatnya karena dijebak oleh orang-orang tersebut yang mengaku daripada Syi'atu Ali, Syi'atu Ali Bait. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang datang. Ini sebagai muqaddimahnya saja. Iya, sebagai muqaddimahnya seperti itu. Iya. Sekali lagi saya sampaikan, jazakumullah khair ala husnul istimaikum. Saya rasa tanya jawabnya diakhirkan aja nanti ya. Iya, tanya jawabnya nanti kalau pertemuan yang akan datang. Iya, tanya jawabnya pun dan dipadatkan nanti ya. Karena kebetulan ada janjian dengan kawan cukup jauh dari Surabaya. Iya, mau ketemu sebentar lagi katanya, terus dia kecapean katanya kalau nggak, kasihan ya. Dia janjiannya juga tidak di rumah tapi di jalan. Dia sudah standby di satu tempat di mana saya nggak tahu. Sambil ketemu ngobrol-ngobrol sebentar. Ya sudah itu saja. Iya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan peristiwa
Karbala di bulan yang akan datang mudah-mudahan. Dan mohon doanya, insya Allah saya tanggal 10 Januari akan menjalankan ibadah umroh bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat Majelis Ta'lim. Semoga umrohnya umroh mabrurah, dan juga bunda yang sudah melaksanakan umroh, semoga umroh yang mabrurah, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Dan silahkan kalau nanti pas liburan panjang, insya Allah saya ada di pesantren agak lama karena jadi mandor di sana, iya. Karena kalau liburan kan semua pelajaran minta libur, semua pengajian juga. Jadi insya Allah saya jadi juragan di sana, iya, juragan ikan. Jadi kalau mau ada ikan di sana sambil mandorin tempat-tempat yang ada di sana yang perlu dibereskan kira-kira seminggu atau berapa. Jadi kalau ada yang berkunjung ke Tasikmalaya, ke Singaparna, kontak saya, silahkan, mudah-mudahan bisa jumpa di sana sambil melihat tempat di sana. Insya Allah ditunggu kehadirannya. Insya Allah kalau mau ada ikan khas Tasik, silahkan datang ke sana. Nanti saya ngambil ikannya. Insya Allah kita yang gorenginnya juga. Insya Allah ya. Sekali lagi saya sampaikan, jazakumullah khair. Ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.